kita itu punya UMKM itu punya moto, Mbak. Orang payu tetap melaku. Janganlah takut jualan kita tidak mampu, tetapi takutlah ketika banyak pesanan kita tidak mampu. Gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Kalau teman-teman lihat nih backgroundnya Sita yang ada di belakang, di mana Sita berada sekarang, mungkin teman-teman penasaran ya, ini kok hawanya adem banget, kelihatan adem, terus banyak tanaman-tanaman. Sekarang Sita lagi ada di Omah Alas, tepatnya di Desa Kandri, Kota Semarang. Nah, jadi nih teman-teman semuanya, emang beberapa hari ini Semarang tuh panas banget, tapi bisa ternetralisir nih dengan adanya pohon-pohon, terus tanaman-tanaman yang ada di sini. Nah, buat teman-teman yang sekarang lagi banyak banget menghabiskan waktu di luar rumah, aktivitas di luar rumah, di cuaca ekstrim kayak gini ya, panas-panas, teman-teman harus pinter-pinter jaga kesehatan. Mungkin ini banyak banget cara yang bisa teman-teman lakuin ini untuk menjaga kesehatan di cuaca yang lagi ekstrim kayak gini. Mungkin dengan menjaga pola makan, terus bisa dengan olahraga, ataupun bisa dengan minum jamu nih teman-teman. Nah, kalau kita ngomong soal jamu, ini pastinya di Indonesia banyak sekali jenis-jenis jamu ya. Dan kebetulan di Desa Kandri ini juga ada jamu khas. Nanti kita bakal cari tahu bareng-bareng teman-teman, emang apa sih jamu khas yang ada di Desa Kandri ini. Dan pada siang hari ini udah ada bareng sama Sita ya, ada Ibu Nani dan juga Bapak Agung. Ini Ibu Nani dari Jamu Buna dan juga Pak Agung dari Klaster Jamu, betul ya? Oke, nah jadi nanti siang hari ini teman-teman kita bakal cari tahu bareng-bareng, kita bakal belajar bareng juga seputar jamu ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang jamu nih, Sita pengen tahu dan juga teman-teman di rumah pasti juga pengen kenal ya sama Ibu Nani dan juga Bapak Agung. Nah, kalau Ibu Nani ini apakah asli Semarang atau malah justru asli dari Desa Kandri sini atau gimana ya Ibu? Kebetulan saya pendatang. Oh, pendatang, oke. Sudah menetap di sini sekitar 23 tahun yang lalu. 23 tahun, berarti asal kotanya dari mana Ibu? Saya dari Kudus, Mbak. Oh, dari Kudus, oke. Dan 23 tahun yang lalu pindah ke Semarang karena apa kalau boleh tahu Ibu? Karena menikah. Oh, karena menikah, dapat orang Semarang ya Ibu ya? Kalau Pak Agung gimana Pak? Kalau saya asli Semarang. Asli Semarang, oke. Di mana nih kalau boleh tahu Pak? Kebetulan tempat tinggal saya di Candi Astari, Kecamatan Candisari, kelurahannya Karanganyar. Oh, Karanganyar Gunung. Oke, berarti untuk saat ini Ibu Nani dan juga Bapak Agung domisilinya di Semarang semuanya ya. Oke, nah ini untuk kesibukan saat ini nih, tadi kan sudah di-spill sedikit ya. Kalau Ibu Nani ini ada usaha Jamu Buna. Terus kalau Bapak Agung ini dari komunitas klaster jamu. Nah, ini mungkin selain menggeluti di bisnis yang sekarang Ibu Nani di jamu dan juga Bapak Agung juga sama, ini apakah ada kesibukan lain atau seperti apa Ibu? Kebetulan kalau saya UMKM di Kandri sini, Mbak. Oke. Itu kegiatan itu. Mengelola berarti ya? Ya, istilahnya dikumpulkan dalam satu wadah lah, saya termasuk anggotanya. Oke. Ya, memproduksi beberapa produk selain jamu memang ada. Kayak gitu. Berarti memang fokus untuk mengelola UMKM di sini terutama untuk jamunya ya Ibu ya? Unggulannya jamu. Oke. Kalau Bapak Agung sendiri bagaimana Bapak? Kalau saya ini kan khusus untuk komunitas ya. Nah, itu berarti kan Ibu Nani dan juga Bapak Agung kan passion gitu ya di bidang jamu gitu kan. Nah, tapi kalau menurut Ibu Nani sendiri dan juga Pak Agung kan mungkin kalau teman-teman yang di rumah, orang-orang awam kan mengertinya jamu itu adalah sekedar minuman yang punya manfaat tertentu. Nah, mungkin kalau dari Ibu Nani dan juga Bapak Agung yang sudah bergelut di dunia perjamuan ini sekian tahun lamanya, kalau menurut Ibu Nani sendiri jamu itu apa Ibu? Jamu itu kita produksi banyak itu ada alami. Maksudnya alami itu kan hasil bumi, tidak ada tambahan apapun, bahan kimia apapun ya. Jadi kita tidak usah khawatir tentang adanya bahan kimia, kecuali kalau kayak pabrikan kayak gitu kan pasti pakai bahan kimia, bahkan entah pengawetnya, entah pemanisnya. Kalau kita semuanya alami, Mbak. Oke. Gitu. Keunggulannya di situ. Keunggulannya di situ ya untuk jamu semuanya alami, jadi tidak perlu khawatir adanya pengawet dan segala macam ya Ibu ya. Oke, kalau dari Pak Agung sendiri gimana Pak? Menurut Pak Agung jamu itu apa? Ya, meskipun sebagai itu tanpa bahan pengawet, tanpa bahan tambahan,
itu memang jamu itu khasiatnya sebagai antibodi kita Mbak ya. Beda sama obat-obatan lain, kalau jamu itu kan nggak ada overdosisnya. Minum banyak pun jamu kita nggak bakal DO asalnya. Tapi untuk fokusnya kita memang pemasarannya itu kurang. Untuk remaja saat ini memang belum, edukasi kita soal jamu memang belum sampai ke situ. Makanya kita nggak cuma buat hanya jamu cair, kita coba buat untuk sebagai jamu serbuknya itu juga. Terus kemarin juga berusaha bikin permen yang terbuat dari rempah-rempah itu. Ini juga ada yang pengganti teh celupnya, kita coba kolaborasi di situ juga. Oke, berarti biar olahannya juga variatif gitu ya Bapak Ibu ya. Maksudnya itu olahan yang bisa diterima di kalangan muda gitu. Nah, Maksudnya itu. kita gitu selalu mencoba berinovasi di situ. Nah, ini kalau tadi kita ngomong soal jamu dan juga anak muda, ini mungkin di rumah juga teman-teman banyak yang belum tahu nih Bu tentang manfaat jamu. Mungkin hanya sekedar minuman ya, tapi kalau manfaat jamu itu sendiri yang bisa didapatkan, mungkin teman-teman yang mengkonsumsi jamu itu apa Ibu manfaat yang bisa didapatkan? Meningkatkan daya tahan tubuh bisa, untuk antioksidan bisa, untuk daya tahan tubuh kayak gitu loh. Oke, itu tapi juga tergantung jenis jamunya ya. Jamunya. Kalau semisal untuk cuaca sekarang ini nih Bu, ini kan lagi cuaca ekstrim, kadang wah panasnya luar biasa ya kan, terus kadang hujan seperti itu kan. Nah, jamu yang menurut Bu Nani cocok diminum di cuaca seperti ini apa Ibu? Bisa untuk jamu cair terutama yang kayak gitu Mbak. Apalagi jamu cair yang sudah didinginkan kayak gitu. Waduh, seger. Yang umum di pasaran sih kunyit asam dan beras kencur itu ya. Beberapa remaja itu lebih kenal dengan produk itu. Lebih awam gitu ya Bu ya, betul. Berarti selain jamu yang cair itu mungkin ada jamu lain nih Bu? Jamu bubuk Mbak. Oh, jamu bubuk. Itu bisa, keunggulannya itu bisa tahan lebih lama Mbak. Oke, berarti daya simpannya juga lebih lama daripada yang cair seperti itu ya Bu ya. Untuk traveling juga bisa pakai yang bubuk. Nah itu daripada bawa kopi-kopian ya Bu ya, mending bawa jamu teman-teman. Selain sehat ya kan, cocok juga diminum di cuaca saat seperti ini, cuaca ekstrim gitu kan, biar daya tahan tubuh teman-teman ini bisa makin bagus gitu ya Bu ya. Nah ini kan bisa jadi salah satu kelebihan gitu ya ketika kita mengkonsumsi jamu. Nah mungkin ada nggak sih Bu kekurangan yang bisa aja nih kita dapetin kalau kelebihan minum jamu atau gimana gitu, ada nggak Bu? Untuk saat ini belum ada efek ya Mas. Kekurangannya itu dari kita kurangnya edukasi. Oh gitu, oke. Minuman ini, minuman tradisional herbal. Harusnya itu kan memang harus perlu ditingkatkan lagi tuh Mbak, untuk kampanye tentang minum jamu. Oh berarti hanya kurang di kampanyenya saja, tapi untuk efek samping yang lain-lain nggak ada ya? Ini kita nggak menemukan misalnya kayak obat misalnya anti nyeri misal kayak gitu. Kita kalau yang bahan kimia kan ada yang alergi apa, kita nggak ada. Oke. Selama ini belum menemukan. Belum ada kasus juga ya Bu ya? Semoga nggak ada Mbak. Wah amin. Apalagi jamu-jamu di Indonesia kan banyak jenisnya ya Ibu ya. Nah tapi kalau di tempat produksi Ibu Nani sendiri, Jamu Buna, ini memproduksi jamu apa saja Ibu kalau boleh tahu? Jamu segar, jamu cairnya dan jamu bubuk aja. Oke, jamu cairnya jenisnya? Jenisnya aja yang untuk cair seperti kunyit asam, beras kencur, jahe, terus ini secang, rempah kayak gitu. Oh banyak ya Ibu ya. Ini berarti sudah Jamu Buna ini sudah berdiri sejak kapan Ibu? 2014. Oh 2004. Oh berarti sudah cukup lama ya, sebelum corona, luar biasa. Produksinya kan cuma kunyit asam dan beras kencur. Oh cuma 2 aja. Tapi setelah bertemu dengan teman-teman di klaster, pengalaman juga ada pelatihan dari dinas, mulailah bikin yang bubuk, bagaimana cara membuat bubuk seperti ini, supaya awet gimana, pengemasannya gimana. Nah tapi kalau boleh tahu nih Bu Nani, ini kan mungkin ada ya yang men-trigger atau memotivasi Bu Nani awalnya kok terus pengen, oh aku buat produk jamu, jualan jamu, itu awalnya ceritanya gimana Ibu Nani? Awal mulanya itu waktu saya masuk ke sini itu kebetulan saya kampung baru ya Mbak di sini ya. Jadi untuk istilah mbok jamu itu jarang masuk gitu loh. Akhirnya pada suka minum jamu, kunyit asam, kunyit asam, beras kencur kayak gitu kan suka atau. Tapi mbok jamunya itu jarang nyambangi ke kampung saya gitu. Akhirnya membuat sendiri lah kok lama-lama. Ya temennya, tetangganya dikasih kayak gitu. Tapi lama-lama akhirnya produksi untuk
ini dijual. Oke, berarti gitu. dulu waktu awal-awal bikin sendiri tuh untuk resepnya memang sudah tahu atau cari-cari dulu Ibu? Ya cari-cari tahu dulu. Misalnya kunyit seperempat, ini seberapa gitu, tanya sama mbok jamunya itu. Tapi kan Gitu. kalau waktu awal-awal zaman sekarang banyak trial and error. Iya, ya, Bu, ya. Nah, anjir. itu waktu awal-awal jamu Buna itu apakah juga trial and error dulu? Mungkin ada beberapa produk yang Bu Nani anggap ini, wah ini kayaknya agak gagal nih, itu ada nggak Bu? Waktu membuat yang bubuk, Mbak, Oh, oke, gimana itu Bu, ceritanya? itu jamu bubuk kan enggak bisa kalau apinya besar terus ya. Ya itu pertama kali buat enggak tahu. Kok rak dadi diaduk sampai berjam-jam enggak jadi-jadi. Ternyata apinya enggak boleh besar. Oh, kayak berarti emang gitu. ada teknik-teknik Iya, khususnya. iya. Permainan di Oke. atas. Mm-mm. Tapi berarti kalau di jamu Buna sendiri ini kan sampai sekarang di tahun 2014 sampai 2023 Mm-mm. jamunya kan sudah banyak dan variatif. Iya. Mungkin ada nggak sih Bu resep tersendiri atau ciri khas dari jamu Buna ini Bu? Kita menggunakan bahan-bahan alami ya, Mbak. Ciri khasnya terutama untuk yang cair kayak gitu pakai gula aren asli. Gitu. Itu bisa ini rasanya sudah beda kalau pakai gula aren yang asli kayak gitu, Mbak. Kayak gitu. Oh, berarti memang semuanya dijamin alami. Iya, jamin Kalau alami, boleh tahu heeh. ini untuk daya simpannya jamu cair ini bisa sampai bertahan berapa lama? Kalau untuk suhu ruang sih cuma sehari aja ya, Oh, Mbak. sehari ya. Kalau bisa di pendingin ya lama. Seminggu berani ya, Mas. Oh, oke. Berarti Kayak tergantung cara menyimpannya juga ya. Apalagi kalau mau di freezer, Mbak. Misalnya kayak mau dibawa keluar kota gitu, di freezer aja enggak apa-apa. Oke. Jadi dia beku dibawa dalam box itu keluar kota masih bisa. Oh, masih aman. Aman, Ji. Berarti dipastikan juga kalau konsumen Mm-mm. yang order di tempat Ibu Nani itu jamunya selalu fresh gitu. Iya, iya. Selalu fresh. Dan kalau di Kandri ini sendiri Heeh. apakah penjual jamu ini memang khusus hanya Ibu Nani saja atau ada teman-teman yang lain juga bergerak di bidang yang sama ya? Untuk sementara saya sosok. Oh, baru saat Iya, itu baru Ibu iya. Nani ya. Heeh. Berarti the one and only saat Ya. ini. Sekarang saya mau beralih ke Bapak Agung nih. Iya. Klaster rumah jamu. Ini mungkin banyak teman-teman juga yang masih belum tahu ya Pak ya. Klaster rumah jamu. Itu apa sih Pak? Apakah itu di sana banyak jamu-jamu juga atau memproduksi jamu juga atau bagaimana? Kebetulan klaster rumah jamu itu perkumpulan atau komunitas dari berbagai macam pengusaha jamu yang ada di Kota Semarang terutama. Itu kita kumpulkan jadi satu. Tempat kita di Pasar Slondol. Kebetulan dapat support dari pemerintah juga, Kak, buat wadah di situ untuk mengelola komunitas kita juga. Dari klaster itu sudah ada 60 anggota. Dari prinsip kita kan, janganlah kamu takut jualanmu tidak laku, tetapi takutlah ketika banyak orang kita tidak mampu. Gini, janganlah takut jualan kita tidak mampu, tetapi takutlah ketika banyak pesanan kita tidak mampu. Nah, itu. Motonya seperti itu. Ini kan seperti yang udah dijelaskan oleh Pak Agung tadi ya. Untuk saat ini sudah ada 60 anggota. Kalau boleh tahu nanti mungkin teman-teman yang nonton kita nih Pak, mendengarkan obrolan kita siang hari ini, yang pengen ikut gabung juga Boleh. itu harus mendaftar dulu atau bagaimana Pak? Boleh. Nanti kita ada lagi dari klaster jamu itu anak cabangnya namanya Kores, Komunitas Rempah Semarang. Nanti kita bisa di situ ada link websitenya tuh Kores Semarang, nanti bisa lewat situ cara pendaftarannya. Oke. Dan kalau boleh tahu juga nih Pak, kalau yang mau mendaftar apakah ada biaya kontribusi atau free? Untuk sementara kita untuk kartu anggotanya saja 15.000. Untuk biaya bulanan maksudnya administrasi bulannya 10.000. Itu nanti buat dari kita untuk kita, semisal ada yang sakit atau ada yang punya gawe atau yang melahirkan, kita ambil dari uang kasnya itu. Prinsipnya juga gotong royong Iya, ya gotong Pak royong. ya. Wah, luar Nanti biasa. kalau ada acara bazar atau apa, diajak untuk komunitasnya itu tuh, Kak, yang masih siap untuk acara bazar sini siapa. Kebetulan ini kan pemerintah Kota Semarang lagi menggalakkan ya untuk bazar-bazar, acara-acara apa di situ. Oh, dan disitulah klaster Omah Jamu juga turut serta gitu ya Pak ya, Betul. untuk mempromosikan jamu juga. Betul. Terus ada lagi nih Pak, ini kan tadi seperti yang Pak Agung bilang, kalau ini kan anggotanya adalah orang-orang yang juga bergelut di bidang jamu. Betul. Nah, Ibu Nani ini kan juga bergelut di bidang jamu ya, Iya. Bu ya. Apakah Ibu Nani ini juga
sudah masuk di komunitas klaster Sudah. rumah jamu? Oh Bu sudah. Nani itu aktif sekali. Ini anggota terlama, Mbak. Waduh. Sebelum karena tadi Pak Agung bilang kalau ada anak cabangnya dari klaster jamu itu Kores ya. Sebelum terbentuk itu kita itu para sesepuh. Waduh, para sesepuh Itu ya. namanya itu Mbok Jamu. Ya, itu hanya 6 orang waktu itu. Pas awal-awalnya itu 6 orang saja. Personilnya siapa aja Ibu? Itu udah Ah, kayak sudah. girl band itu ya Pak ya, 6 orang. Sudah sepuh-sepuh dan sebagian besar sudah mboten aktif. Sudah sepuh soalnya gitu. Terus awal ceritanya akhirnya sampai Ibu Nani bergabung di klaster rumah jamu itu seperti apa? Ya itu sebenarnya Mbok Jamu itu ya di bawah naungan klaster jamu awal-awalnya, Mbak. Setelah ada pembaruan dari dinas itu akhirnya dikukuhkan untuk pemilihan anggota dan ketua anggota dan pengurusnya itu akhirnya kita harus di klaster jamu ini tadi. Berarti Ibu Nani sudah dari awal terbentuk. Iya, jamu sebelum sudah iya. ada ya, Bu, ya? Sejak awal sudah ada. Yang tadi yang sepuh-sepuh bahkan sekarang sudah beberapa nggak aktif, cuman tinggal 2 orang kayaknya. Gitu. Berarti dari sejak tahun 2014 lah Iya, Ibu ya, iya. sejak klaster rumah jamu terbentuk sampai sekarang Ibu Nani masuk di komunitas ini. Iya. Benefit atau manfaat yang udah Ibu Nani rasakan sendiri sebagai seorang penjual atau produsen jamu itu apa aja? Banyak sekali, Mbak. Ilmu terutama. Oh, ilmu ya. Iya toh, ilmu kita ada pelatihan itu zaman dulu itu rutin. Sampai sekarang itu berhentinya ya Mas pas pandemi itu Pas ya Mas. pandemi. Ya itu Mbak. Betul. Akhirnya sekarang itu mulai bangkit lagi gitu loh. Gitu. Ya dari ilmunya terutama ilmu lah. Kalau yang lain-lainnya Ilmu bonusnya. dan silaturahmi. Mm-mm. Ilmu dan silaturahmi Iya. itu yang paling mahal. Semakin Iya. banyak teman, semakin banyak rezeki yang datang. Ya amin. Amin. Nah, terus kalau dari sisi ini kan tadi dari sisi ilmu dan juga pasar duluran gitu lah. Nggih, Kalau dari bisnis, nah ada nggak nih Bu? ada. Semakin banyak ilmu kita kan juga semakin banyak macam produk. Otomatis semakin banyaklah kita istilahnya banyak produksi, banyak yang terjual, ya akhirnya ada benefit untuk kita gitu. Berarti juga diajarkan untuk strategi pemasaran produknya juga ya? Ada Mbak itu dari dinas ada pelatihan kayak gitu. Soalnya kan kita di bawah naungan dinas ya, jadi ada tetap di istilahnya diayomi. Ada. Nah, berarti terus kalau ilmu-ilmu yang sudah Ibu Nani dan juga teman-teman dari komunitas klaster rumah jamu ini dapatkan, ini kalau dari Ibu Nani sendiri ada nggak pemasaran yang dari awal Ibu Nani lakukan sampai sekarang ini masih tetap dijalankan? Pemasarannya seperti apa? Pemasaran secara online, secara ya tadi ada silaturahmi, ada itu teman itu bawa rezeki, itu benar. Teman dari teman satu akhirnya ya kayak gitulah. Ketok tular ya Mas Agung. Ketok Ya kayak gitu. Nggih. Lewat status WhatsApp. Nah, bisa kayak gitu, Mbak. Tapi awal-awal waktu Ibu Nani memproduksi sendiri jamu-jamu itu juga sempat merasa kesulitan nggak sih Bu buat memasarkan produk? Iya Soalnya toh, kan oh iya. kalau jamu-jamu kan identik dengan orang-orang yang sudah mohon maaf sepuh gitu Nggih. ya. Yang peduli dengan kesehatan. Nah itu awal-awal merasa kesulitan nggak Ibu? Untuk memperkenalkan gitu aja. Seperti yang Pak Agung tadi sejak awal bilang tadi, untuk memperkenalkan gitu aja ya. Edukasinya. Nah, edukasinya itu loh, Mbak ya. Susah gitu Terus masih. apa yang membuat Ibu Nani itu tidak menyerah gitu ya Bu? Karena kalau jamu ini kan tadi memang untuk orang-orang yang sudah peduli dengan kesehatan dan juga mungkin mohon maaf tadi untuk orang-orang sepuh. Nah terus Ibu Nani ini motivasinya apa kok? Aku harus memperkenalkan jamu ini terutama pada remaja itu. Apa? Kita itu punya UMKM itu punya moto, Mbak. Orang payu tetap melaku. Waduh, ini termasuk. Ya kayak gitu. Jadi kita itu pantang menyerah UMKM ini. Mesti Mas Agung juga ampun tahu ya. UMKM itu pantang menyerah, apalagi kalau kumpul sama ibu-ibu ya Mas. Gitu. Semuanya langsung, Iya. menyalurkan Iya, ilmunya iya masing-masing. kayak gitu, Ji. Nah, terus kalau pada waktu masa pandemi COVID kemarin ini aktivitas di klaster rumah jamu kan juga sempat berhenti gitu ya. Ini pasti apakah juga berdampak ke penjualan atau gimana? Kebetulan waktu pandemi itu Malah saya. malah naik, Mbak. Alhamdulillah kita itu dapat job dari dinas kayak gitu ya, Mas. Iya, malah saya. Pas saat itu kan tahu sendiri ya, dinas itu membagikan kemasan-kemasan jamu herbal yang siap minum, siap anu kan ya Mas, itu banyak banget, Mbak. Dari klaster. Ambil dari klaster tuh banyak banget. Berarti waktu sebelum COVID dan sesudah itu Malah booming di situ. Iya, pas waktu. naiknya berapa persen kalau boleh tahu Ibu?
Bisa 200%, Mbak. Oh, 200%. Iya. Luar biasa. Dengan sehari ada berapa produk jamu ya? Sistemnya gini ya, Mbak. Kalau dari dinas itu sistemnya nggak kayak gitu. Order, kita kirim, tunggu beberapa waktu, baru kita dapat menikmatinya kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung, kalau kita jual gini, monggo ini langsung konsumennya ngasih kayak gitu enggak, Mbak. Iya. Berarti memang sudah ada sistemnya. Iya, kayak Tapi gitu. pada waktu itu menurut Ibu Nani dan juga Pak Agung sendiri nih, teman-teman yang bergelut di dunia perjamuan, selain tadi berdampak penjualannya naik gitu ya, mungkin ada hal-hal lain yang keluhan, mungkin ada yang dikeluhkan dari teman-teman klaster rumah jamu? Keluhannya ya waktu itu kena COVID. Heeh. Ya. Kalau untuk penjualan lebih bagus waktu itu ya, Mbak. Pas ya. COVID, Pas betul. COVID. Heeh. Terus ini kedepannya agar seperti itu lagi, kita juga mohon untuk dinas terkait ataupun instansi terkait diadakan setiap sebulan sekali atau paling enggak seminggu sekali itu aktivitas minum jamu. Biar dari kita juga ada penjualannya juga, agar ada mobilitas juga. Seperti itu sih, Mbak. Istilahnya kita itu butuh Mbak. Marketingnya itu. Apa sih? Bapak asuh, bapak angkat. Gitu. Jadi ada caranya ya itu tadi, ada bapak asuh, bapak angkatnya kayak gitu, kita kan lebih kan ya, Mas. Untuk mempromosikan. Iya, untuk mempromosikan produk kita itu loh. Kayak istilahnya kayak ngekei dalan. Kayak gitu nggih, kasarannya gitu. Berarti memang memang sudah jalannya, sudah takdirnya banyak dibukakan pintu rezeki pada saat pandemi Covid-19. Iya, nggih, betul. Biasa di saat mungkin UMKM lain merasa kesulitan dalam membuat produk, dan jamu ini malah justru naik penjualannya. Iya. Sampai bahan bakunya pun naik loh, Mbak. Naik semua. Jahe dari harga 8.000 sampai 30.000. Iya, betul. Nah, waktu ketika bahan-bahan untuk pembuatan jamu ini naik, Pak Agung dan juga Ibu Nani gimana, Ibu? Apakah Ya siasatinya juga gitu, Iya. Mbak. Mensiasati dengan harganya juga dinaikkan. Oh, juga dinaikkan ya. Tapi waktu itu memang orang butuh. Jadi antara kebutuhan sama produk itu kan banyak yang butuhnya. Makanya kita kan untuk Tetap laku. tetap laku. Untuk harganya nggak jadi masalah sih. Oh, berarti tetap tetap ada pasarnya, dan harga Betul. berapapun juga tetap orang-orang Cari, tetap cari. Nah, berarti ada perubahan nggak nih Bapak Agung dan juga Ibu Nani ketika pandemi COVID-19 yang lalu? Mungkin sebelum pandemi COVID ini yang mengkonsumsi hanya orang-orang tua saja dan juga orang-orang yang masih peduli dengan kesehatan. Nah, tapi kalau setelah COVID ini apakah meningkat, semisal remaja juga ikut minum, atau dengan gender-gender cewek cowok juga ikut minum juga, atau seperti apa? Kalau di saya kembali ke awal, Mbak. Kembali hanya beberapa usia tertentu aja yang mengkonsumsi. Untuk remajanya ya tetap belum Kalah sama buku. Nggak usah kalah sama bubur ya. Apa dibuat boba aja, Mas? Ya, toh, Mas. Boba jamu Gitu ya. Nah, terus berarti kalau awal usia ideal gitu ya, yang bisa minum jamu itu mulai umur berapa kalau? Oh, dari kecil bisa. Dari kecil bisa, itu kayak beras kencur itu bisa toh. Berarti usia 5 tahun? Ya bisa, Oh, sudah bisa bisa. Beras kencur itu bagus toh, kencurnya itu. Berarti untuk semua kalangan usia pun bisa mengkonsumsi jamu ya, tidak ada patokan minimal berapa tahun seperti itu. Tidak ada, Mbak, tidak ada pantangan. Oke, berarti memang sangat bermanfaat sekali. Selain bermanfaat juga pastinya mudah ditemui gitu ya, Bu, ya. Nah, kalau boleh tahu, ini produk-produk yang sudah ada di depan kita ini home industry semua pasti. Iya. Ini kalau boleh teman-teman mungkin penasaran, ini kalau mau beli di mana sih? Kalau mau beli di Buna. Ya, kalau produk saya sementara di Buna, sebelum saya titip ke yang lainnya. Berarti ada toko offline-nya atau hanya online saja itu? Saya offline aja, Mbak. Oh, offline aja. Tapi pesan online bisa. Oh, pesan online. Asal pasti. Oh, jangan PHP jangan, ya teman-teman ya. jangan tanya-tanya akhirnya ya ntar dulu. Jadi emang banyak variasi jamu yang bisa teman-teman semuanya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Remaja, anak-anak, orang tua semuanya boleh minum jamu. Tapi kalau sekarang nih, Bapak, menurut Pak Agung dan juga Bu Nani ya, remaja kenapa sih enggan minum jamu?
Kalau menurut saya, jamu itu bukan sebagai pengobat, Oke. tapi itu sebagai pencegah, Mbak ya. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul. Itu buat antibodi kita juga bagus. Misal kayak jahe, temulawak sama kunir itu loh. Itu rimpangnya itu apa namanya? Bagus untuk kita, kesehatan kita. Di samping itu juga olahraga memang perlu. Itu kekurangannya dari remaja, kenapa enggan minum jamu? Kebanyakan dalam tanda kutip konotasinya jamu itu pahit. Pahit, nggak enak. Yang keduanya pengar. Ya, yang ketiganya kan alah jamu kayak orang-orang sepuh kan gitu biasanya. Makanya di situ kan kita inovasi terus bikin kayak permennya itu atau enggak tehnya itu kita coba ganti dengan teh yang berbentuk herbal gitu. Biar anak muda juga gemar mengkonsumsi jamu ya Pak ya, nggak cuma konsumsi boba, terus konsumsi yang lain-lain, minuman-minuman Kemarin manis sempat ya. tuh Mbak bikin es krim yang Es krim temulawak jamu? itu ya, dari Es krim Oh, temulawak. es krim temulawak. Oh, Dari terus temulawak. responnya gimana itu Pak ketika ada es krim temulawak itu? Nah, kalau temulawak itu kan masih ciri khasnya rasanya kan pengar itu, belum bisa dihilangin itu. Mungkin nanti ketambahannya sama kunyitnya itu baru bisa menyatu. Kurkumanya memang bagus sih untuk temulawaknya. Berarti emang harus itu tadi ya Pak ya, trial and error. Inovasi ya. terus, tetap. Biar nantinya bisa menjadi suatu produk yang sempurna, kemudian bisa diterima sama masyarakat, Iya. dari usia anak-anak, remaja sampai dewasa. Nah ini saya mau kembali lagi bertanya kepada Ibu Nani. Ini setelah sekian lama Ibu Nani berjualan memproduksi jamu gitu ya, Ibu. Ya. Ibu Nani merasa ada kendala-kendala tertentu tadi selain mungkin di edukasi ya Ibu Iya. ya. Ada nggak kendala lain ketika Ibu Nani memproduksi dan juga memasarkan produk jamu dari Ibu Nani? Ya tadi kendalanya itu tadi pengenalannya itu loh Mbak. Yang kurang edukasinya emang itu. Hanya edukasi saja? Iya. Oh. Misalnya secara bahan banyak atau Bahan baku melimpah. banyak melimpah, nggak masalah lah pokok semua itu. Permodalan nggak masalah kayak gitu. Ini aja. Marketing aja. Iya. Nah, ini teman-teman, karena dari tadi sudah terpampang nyata di depan ini ya, produk-produk dan juga sudah ada gelas, sudah ada termos nih teman-teman. Tapi kita sebelum lebih lanjut, ini mungkin bisa dikenalkan gitu ya Ibu Nani ya. Ini kan tadi cuma dijelaskan ini jamu air, terus ini jamu bubuk ya, serbuk gitu ya. Mungkin bisa diperkenalkan satu-satu nih Bu ya. Ada mungkin dari pojok dulu nih, jamu serbuk, karena ini kayaknya menarik banget. Saya belum pernah lihat jamu serbuk sebelumnya. Mungkin bisa di Kebetulan ini hanya beberapa produk yang saya Oke. beli, Mbak. Ini contohnya kayak gini nih, jahe. Oke. Jahe instan, itu namanya jahe instan karena tinggal ngasih air, mau air anget, mau air dingin, bisa. Oh. Gitu. Ini sudah pakai gula dan gulanya pun tanpa gula pemanis. Berarti nggak perlu nanti ketika teman-teman membeli produk ini terus Iya. ketambahan gula tuh nggak perlu ya Bu ya? Oh, oke. Padahal senangnya manis banget. Oke. Nah, kayak gitu, Mbak, tinggal kasih aja air dingin boleh, air anget boleh gitu. Kalau semisal saya ingin mencoba ini nih Bu, Iya. berarti tidak ada masalah ketika saya menyeduh dengan air panas ataupun air dingin, Tidak masalah. air biasa pun nggak apa-apa ya? Apa-apa. Ini caranya udah mateng ya, Mbak. Ini kan sudah matang ini, Oke. bubuk ini sudah matang, sudah dimasak ya Mas, sudah dimasak sekian lah. Langsung dimakan pun enggak. Oh langsung dimakan? Oh digado? Digado Kan jamu. anak saya daripada dikasih air itu langsung dijumputi, istilahnya gitu, dijumputi. Oh langsung berarti ya, oke. Nah ini kalau boleh tahu untuk jamu bubuk ya Ibu ya, per produknya ini berapa gram ini? Yang 100, untuk jahe ini 150. Oke, 150 dengan harga ini ya? 20.000. 20.000. Kebetulan yang ini temulawak, ini 200 gram, tapi Oke. harganya sama, cuma Oh, beda sama. beratnya aja. Oh, Gitu. ini kenapa kok ini kan lebih banyak gitu ya Bu ya? Iya. Kok dipatok dengan harga sama? Kenapa Ibu? Ini harga bahan dasarnya. Oh harga bahan dasarnya. Antara jahe sama temulawak itu kan mahalan jahe, kayak gitu. Oh berarti di. Sudah dihitungkan HPP-nya. Iya. Oh. Jadi kenapa harganya sama tapi kok berarti lebih banyak yang ini? Ya karena itu harga dasar dari bahan memang jahe lebih mahal. Oke, ini sudah ada wedang jahe instan,
terus ada temulawak ya. Ini semuanya khas Desa Kandri ya Ibu ya. Nggih. Khas Desa Kandri nih teman-teman semuanya. Ini mungkin buat kamu yang nantinya kalau musim hujan datang kan dingin tuh. Nah, bisa langsung aja teman-teman nanti beli wedang jahe instan di Ibu Nani ya. Ini wedang temulawak juga disesuaikan aja teman-teman. Kalau temulawak ini, kalau yang nafsu makannya berkurang, boleh mengkonsumsi ini. Nah, ini biar nafsu makannya bisa kembali, bisa baik gitu Iya, ya Ibu ya. Nah, selain ada 2 jamu ini, ada jamu apa? Oh, sama ya. Itu sama. Oke. Untuk yang cair, bawa kunyit asem sama beras kencur. Yang beras kencur ini anak kecil pun bisa minum ini. yang Oke. untuk beras kencur ini. Rasanya enak manis kayak gitu, tidak ada rasa pedes-pedesnya, tidak ada. Oh, berarti dijamin anak-anak suka lah ya Iya. Bu ya. Kalau untuk yang usia 17 ke atas biasanya kita tambahin jahe. Kebetulan ini agar untuk semua bisa kalangan bisa, ini enggak pakai jahe. Oh. Berarti Berarti yang ini kunyit asem. Ini seger ya Mbak, asam seger ya rasanya gitu, terutama untuk Mbak Sita kalau mau kedatangan tamu. Oh, kedatangan tamu ya. Tahu lah ya teman-teman yang di rumah yang ciwi-ciwi pasti tahu lah ya. Bagus nggak kayak gini? Nah, untuk menghilangkan pegel-pegel atau rasa nggak enak di perut kayak gitu. Oke. Ini tadi salah satu manfaat dari jamu kunir asam. Kalau beras kencur manfaatnya tadi apa Ibu? Bisa ini untuk anak-anak yang misalnya ada batuknya kayak gitu bisa. Oh. Itu kencurnya itu loh, bisa. Untuk batuk yang gejala batuk ya. Oh, gejala Mbak. batuk, Jangan bukan yang udah parah, batuk ya. Parah kayak gitu dikasih gitu. Kalau udah parah, wah, mending memeriksakan lebih Iya, lanjut aja ya Bu ya. Betul. Oke, ini. Nah, untuk label-labelnya sendiri nih Bu, ini yang mendesain dari Ibu Nani sendiri atau memang sudah ada tim untuk mendesain ini semua Ibu? Tadinya desain sendiri Mbak, Tadinya, Iya, oke. tadinya desain sendiri. Kemudian ada 2 kali pembaruan kayaknya. Dari teman-teman mahasiswa, karena kan beberapa kali juga teman-teman mahasiswa itu survei tentang jamu, terus dibikinkan ya agak-agak pantas, soalnya yang pertama itu enggak pantas Mbak. Oh, oke. Gitu. Terus kemudian juga ini kan kebetulan sudah pakai halal semua produk Ibu, terus ditambahin lah produk halal dan aku cinta Indonesia ini. Oh iya, oke. Berarti ini juga semuanya sudah dipastikan halal, sudah ada Halal semua. sudah ada perizinannya semua Iya, ya Ibu iya, ya. iya. Oh, kalau boleh tahu waktu itu untuk mengurus izin semuanya ini bagaimana Ibu? Apakah kesusahan atau seperti Susah apa? Mbak itu. Hah? Pas zaman dulu sebelum pandemi itu semua izin susah. Ya Mas Agung, sebelum pandemi loh. Kita mau ngurus yang dasarnya PRT ya Mas. PRT itu susah banget. Harus syaratnya gini-gini, banyak banget syaratnya. Kebetulan yang cair kayak gini juga nggak bisa ini PRT. Oh, oke. Masuknya Bepom. Kalau yang kayak gini bisa, cuman beberapa produk aja yang bisa. Gitu, Mbak. Berarti nggak semuanya bisa di ini ya Bu, disertifikasi Iya, ya? benar. Oke. Nah, pada waktu itu berapa lama Bu untuk apa ya istilahnya mengurus ya segala sertifikasi sampai pada akhirnya bisa halal? Untuk satu perizinan aja itu prosesnya dari pendaftaran sampai pendaftaran, pelatihan, survei, sampai penerbitan bisa sampai 3 bulan. Oh, untuk total semuanya kurang lebih 3 bulan ya berarti ya? Apalagi kita mempersiapkan kalau mau disurvei itu Mbak. Betul lah itu. Betul lah. Itu memang sudah di-prepare semuanya sedemikian rupa ya? Pembukuannya, semuanya. Udah capek dah pokoknya. Tapi alhamdulillah produk yang dihasilkan juga aman dan pastinya bisa bikin teman-teman yang ada di rumah sehat kalau mengkonsumsi ini ya. Wah, luar biasa, ini sudah ada beberapa produk jamu yang diproduksi sendiri dari Ibu Nani. Ini berarti Ibu Nani sendiri yang produksi atau ada karyawan atau seperti apa Ibu? Ada anak gitu kayak gitu kalau pas banyak. Tapi kalau penting masih produksi sendiri. Produksinya nggak pernah banyak-banyak Mbak, soalnya biar cepet ganti gitu. Biar fresh dan juga nggak lama kesimpan ya Ibu ya. Kalau boleh tahu dari jamu air ini nih Bu, alat dan bahannya yang digunakan untuk bisa menghasilkan beras kencur dan juga kunir asam ini apa aja Ibu? Oh, kita ada blender, ada panci, ada kompor biasa ya standar kayak gitu di rumah ada. Nggak ada yang sesuatu yang berbeda. Blender pun bisa kita pakai blender biasa, itu aja nggak apa-apa.
sudah kayak gitu aja. Berarti kalau untuk jamu bubuk ini sendiri sampai menjadi produk seperti ini butuh waktu berapa lama Ibu? Untuk yang bubuk ini aja sih tidak terlalu lama ya, paling dibuat sehari aja selesai. Dari pembelian itu sehari selesai. Pembelian langsung cuci, jemur ya, jemur sebentar. Oke. Kemudian habis itu kita kerok-kerok gitu sebentar, cuci sebentar, langsung di blender, diproduksi. Produksinya antara 2 sampai 3 jam tergantung banyaknya. Setelah itu kita diamkan dulu sampai anget gitu ya. Baru kita haluskan. Tadinya yang enggak sehalus ini, Mbak. Oh, oke. Agak Masih ada bertekstur ya, gitu ya, Bu ya? dihaluskan. Sebentar gitu. Ya sudah, langsung kemas. Oh. Langsung kemas stiker, label, ini sealer kayak gitu. Jamu bubuk terutama bisa disesuaikan aja teman-teman sama kebutuhan teman-teman. Kalau lagi cuacanya dingin banget bisa ditambahin 1 ataupun 2 sendok gitu ya, tergantung kondisi teman-teman. Kalau di jamu temulawak juga sama ya Ibu ya, tergantung kebutuhan juga ya. Tergantung selera aja Mbak. Khusus Oke. untuk temulawak itu memang kan rasanya agak sengir-sengir gimana gitu, boleh ditambah yang lain sesuai selera aja. Oke, ini jamu. Wah, terima kasih. Ini jahe. Jahe, wah. Apapun juga. Ini mungkin kita bareng-bareng biar minumnya sama-sama ya Ibu ya, menikmati jamu Buna khas Desa Kandri teman-teman. Oke, ini wedang jahe pas dengan cuaca yang seperti saat ini. Ini udah mulai adem ya teman-teman. Sekarang cuacanya nggak sepanas tadi. Oke. Emang pakai sama. Ini kalau jamu yang temulawak juga apakah ada gulanya Ibu? Sudah semua Mbak. Sudah semua ya? Oke. Jadi yang serbu itu kristalisasi pasti pakai gula. Pakai gula. Kalau nggak pakai gula nggak bisa. Oh. Kristal dia. Tapi kalau semisal ada orderan nih Bu yang pengen, oh saya nggak mau yang manis banget gitu, bisa di custom gitu? Atau Bisa. oh bisa ya? Bisa dikurangi. Oke. Berarti bisa custom juga teman-teman. Nanti kalau teman-teman yang nggak pengen terlalu manis atau terlalu apa, nanti bisa langsung aja komunikasikan ke Ibu Nani ya. Nanti bisa disesuaikan ya Bu ya dengan pesanannya ya. Oke, ini penyeduhan wedang jahe yang terakhir teman-teman sebelum kita bersama-sama mencoba ini jamu ya, menikmati jamu wedang jahe terutama ya di Desa Kandri ini. Wah, penasaran banget kira-kira gimana rasanya. Monggo Mas. Wah. Buat kita. Oke, ini bisa langsung diminum ya. Monggo Bapak Ibu. Kita coba ya teman-teman ya. Wah, di tenggorokan langsung anget ya Bu ya. Lega gitu toh Mbak. Iya bener. Nah ini sangat melegakan sekali loh teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin kalau juga ada permasalahan di tenggorokan ya Bu ya. Apalagi Saya capek kayak gitu. nah Hindari masuk angin. betul, masuk angin daripada teman-teman mengkonsumsi obat yang belum tentu teman-teman cocok ya kan. Mending mengkonsumsi ini aja, udah terjamin herbal, aman dan juga pastinya bisa langsung terasa manfaatnya. Ini luar biasa sekali. Emang mungkin jamu sering dianggap sebelah mata ya Ibu ya, terutama sama orang-orang yang belum tahu manfaatnya, belum tahu khasiatnya. Tapi ketika udah tahu, apalagi sudah mencicipi secara langsung, itu pasti langsung, wah ini jamu memang harus kita terus lestarikan ya Ibu ya, sampai anak cucu dan juga itu tadi kita edukasikan kepada teman-teman remaja-remaja yang belum tahu nih manfaat jamu ya kan. Coba teman-teman harus ngerasain secara langsung ya nantinya khasiat dari jamu-jamu terutama wedang jahe, terus ada beras kencur, ada kunir asem ya, biar langsung tahu, biar bisa langsung mencicipi ya teman-teman ya. Oke, ini tadi kita udah tutorial Bu, aduh bukan tutorial ya Bu, ini sekalian mencicipi juga ya jamu-jamu yang ada di sini. Terus untuk Ibu Nani sendiri, harapannya ke depannya nih Bu, untuk teman-teman yang juga berbisnis di dunia jamu, ada nggak Ibu? Ya semoga masyarakat lebih banyak mengenal tentang jamu ya. Banyak yang memanfaatkan sehingga teman-teman UMKM jamu ini juga lebih bisa berkembang. Harapannya kayak gitu aja sih. Oke, kalau dari Pak Agung ada nggak Pak harapannya? Harapan kita dari UMKM itu cuma satu, dari segi marketing. Makanya kita
kita minta dari dinas terkait atau instansi untuk mewajibkan rutin minum jamu itu tiap sebulan sekali atau paling enggak itu setiap seminggu sekali. Di situ kita bisa masuk untuk produk-produk jamu kita. Oke, itu tadi untuk para pelaku semuanya ya. Tapi kalau untuk Ibu Nani sendiri, harapannya untuk bisnisnya Ibu ini Jamu Buna ada nggak Ibu? Ya pengennya terus berkembang aja, Mbak. Ah. Terus berkembang, masih terus masyarakat masih bisa menerima gitu aja. Terus kalau dari harapan Ibu sendiri ke teman-teman remaja-remaja terutama ya, ada nggak harapan untuk nantinya bisa sering nih mengkonsumsi jamu? Karena kan Ya, inovasinya juga terus selalu dilakukan ya Ibu ya, ada nggak? ya harapannya para Mhm. adik-adik remaja juga semakin mengenal Mhm. bahkan bisa mengurangi apa yang mereka konsumsi yang mengandung zat-zat yang lain. Sudah aku bilang lebih suka boba kayak gitu, sekarang minum jamu kayak gitu. Oke, nah berarti sekarang dari Pak Agung nih Pak, mungkin bisa nih diajak teman-teman yang ada di rumah untuk lebih rutin mengkonsumsi jamu. Silahkan Pak. Saya Mhm. wakil dari kantor jamu, jangan sampai minuman tradisional ini warisan nenek moyang Indonesia ini dimiliki oleh negara lain dan kita yang sebagai pemilik udah kehilangan. Oke. Teruskanlah edukasi soal minuman rempah tradisional. Kalau begitu terima kasih Bapak Agung dan juga Ibu Nani ya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bersama saya dan juga teman-teman hari ini. Semoga info-info yang udah diberikan sama Pak Agung dan juga Ibu Nani ini bisa membuat teman-teman yang ada di rumah ini bisa semakin rajin mengkonsumsi minum jamu. Terima kasih Bapak Agung dan juga Ibu Nani. Terima kasih juga buat teman-teman ya yang udah mendengarkan obrolan Sita dan juga Ibu Nani serta Pak Agung pada siang hari ini. Dan semoga informasi yang sudah kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan pastinya satu, Sita mau ingatkan sekali lagi, yuk teman-teman bisa lebih sering mengkonsumsi jamu. Kalau gitu Sita pamit. Selamat siang dan wassalamualaikum.